evaluasi, perbaikan, ya, hasil penyusunan perangkat pembelajaran yang kemarin, yang sudah Bapak Ibu pilih. Nanti dulu layar. Yang sudah Bapak Ibu pilih kemarin, nanti Bapak Ibu akan melakukan wawancara untuk mencari data-data dari untuk mengevaluasi rencana Bapak Ibu berdasarkan orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu, misalnya kepala sekolah, guru, kemudian murid dan orang tua siswa. Nah, nanti rencananya itu berkisaran tentang apa namanya tuh pembelajaran Bapak Ibu di kelas, misalnya bagaimana RPP Bapak Ibu, begitu ya. Silakan ditanyakan misalnya dengan rekan guru. Kemudian kalau kepada siswa misalnya bagaimana kegiatan Bapak Ibu di kelas, apakah media yang digunakan menarik. Kalau kepada orang tua bukan kepada berkisar kepada apa? Pembelajaran di kelas kan karena mereka tidak ikut, misalnya boleh kepada hal-hal umum saja, misalnya apakah siswa di rumah mengalami kesulitan ketika belajar bahasa Indonesia bersama ibu, begitu bapak, dan hal-hal umum saja, bukan bertanya tentang media pembelajarannya. Kalau di LK di apa di LMS itu nggak ada LK-nya ya Bapak Ibu ya? Apa ada? Tidak ada, Bu. Iya, tidak ada. Maka kalau sudah tidak ada itu sepertinya juga kita boleh menambah kolom atau memodif apa yang menjadi apa namanya keinginan kita untuk menggali perbaikan-perbaikan atau evaluasi bagi rencana pembelajaran kita di kelas. Nah, yang akan diupload itu belum berisi, artinya baru berupa rencana evaluasi, berupa instrumennya saja, sehingga apa rencana yang akan Ibu diisikan pada instrumen-instrumen tersebut. Jadi belum ada apa namanya jawabannya belum. Nanti setelah kegiatannya berlangsung, pembelajaran Bapak Ibu sudah terlaksana, baru Bapak Ibu bisa melakukan bertanya evaluasinya seperti itu. Jadi hampir mirip-mirip seperti supervisi seperti itu. Kalau Bapak Ibu pasti pernah melakukan supervisi di kelas kan, yang diawasi oleh kepala sekolah begitu. Nanti kan ada yang harus dicentang, ada yang harus apa namanya dilihat apakah sudah muncul atau belum muncul pada kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Sampai di sini bagaimana? Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ibu Neni ya, silakan. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Neni. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Berhubung ini ya, sehubungan dengan ini tadi rencana evaluasi. Sebenarnya saya belum tahu gambarannya, cuma lihat sedikit. Cuma tadi ada sempat saya, kalau tidak salah paham ya Bu, tapi saya mau bertanya. Itu maksudnya katanya nanti kita akan upload yang tadi yang saya dengar dari Ibu ya, kita akan mengupload hanya berupa pertanyaan-pertanyaannya saja gitu ya Bu ya. Nah, jadi kan sempat lihat juga ada dikirim tadi teman Ibu apa ya, kirim gitu, ada yang kirim kan. Itu kan saya lihat oh seperti ini gambarannya gitu. Saya lihat di YouTube juga seperti ini. Tapi nggak membayangkan kalau yang diupload ternyata yang kosong. Jadi pertanyaannya adalah kenapa masih yang kosong ya Bu gitu? Apakah bukannya penilaiannya dari kepala sekolah yang kita ini gitu atau dosen yang membuat penilaiannya? Itu pertanyaan saya, kenapa yang kosong gitu? Pertanyaannya mungkin Ibu. Kan tadi ada wawancara, tapi kenapa
aksi kosong dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dengan murid, tapi kenapa yang kosong masih gitu pertanyaannya, Bu. Terima kasih, Ibu. Baik. Ya, jadi yang di sini adalah pembuatan rencana evaluasi, baru rencananya saja. Jadi Ibu Bapak memang mempersiapkan atau merencanakan dulu apa yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan pada wawancara. Jadi Ibu Bapak kan bisa mengambil dari wawancara, bisa begitu dari observasi atau mengirimkan format yang bisa dicek misalnya Google Form yang ada linknya kemudian dibagikan kepada orang tua, ataupun misalnya kesulitan untuk membuat Google Form bisa Ibu Bapak misalnya kepada orang tua ya, terkhusus kalau ke murid atau kepala sekolah dan guru kan kita hampir bertemu setiap hari. Nah, ke orang tua biasanya misalnya kalau nggak bisa pakai Google Form atau link, nah Ibu Bapak bisa menyiapkan kayak apa difotokopi begitu, tapi baru dalam bentuk format-format saja yang akan pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin Bapak Ibu gali sehingga mendapatkan hasil yang maksimal untuk perbaikan Ibu di masa mendatang begitu. Jadi baru rencana evaluasinya saja masih berupa format kosong. Nanti diisinya setelah Bapak Ibu melaksanakan aksi 1 dan aksi 2 Bapak Ibu. Nanti baru diisi. Jadi instrumen-instrumennya dipersiapkan terlebih dahulu untuk 4 orang tersebut kepada kepala sekolah, rekan guru, siswa ibu, dan orang tua. Nanti kan kalau rekan guru mungkin akan melihat juga nanti di aksi 2 Bapak Ibu. Jadi selain kami yang hadir guru dan dosen dan guru pamong, itu biasanya ada juga dihadiri oleh guru teman sejawat kita begitu ya. Kalau memang tidak ada guru bahasa Indonesia di sekolah, mungkin kepala sekolahnya yang bersedia atau wakil kurikulum nanti yang bersedia juga masuk. Nah, mereka diberikan checklist untuk melihat pembelajaran kita di kelas. Jadi seperti layaknya supervisi. Kalau supervisi kan kita instrumennya sudah disiapkan di sekolah. Nah, kalau ini kita yang siapkan begitu. Sebanyak-banyaknya pertanyaan yang akan Bapak Ibu gali untuk mengetahui agar di kemudian hari terdapat perbaikan-perbaikan secara jujur begitu. Anak-anak juga tidak ditekan misalnya pokoknya nak apa adanya aja, nggak usah takut begitu. Yang menjadi masukan kalian adalah untuk perbaikan Bapak Ibu di kelas. Bukan mentang-mentang nanti dengan murid kan, muridnya bagus-bagus begitu ya. Media yang Ibu pakai sudah bagus begitu ya. Ibu mengajarnya bagaimana, apakah menyenangkan atau tidak. Ibu bervariasikah mengajarnya, misalnya seperti itu. Pokoknya dia jawab oke, oke semua kan. Pokoknya diawali dengan seperti itu. Kemudian untuk orang tua, saya ingatkan kembali lagi agar pertanyaan-pertanyaannya tidak menyangkut kepada kegiatan pembelajaran, karena kan mereka tidak ikut serta. Jangan pertanyaannya misalnya, bagaimana media pembelajaran Ibu ketika mengajar di kelas? Ya Bapak di rumah kan nggak tahu, Bapak Ibunya yang di rumah kan nggak ikut begitu. Jadi kepada hal-hal umum saja tentang apakah murid pernah ngeluh dengan banyaknya PR yang Ibu kasih atau tugas yang pernah Ibu berikan begitu ya. Apakah murid pernah menyebutkan nama Ibu sebagai guru yang menyenangkan atau menyebalkan begitu, atau tidak pernah menyebutkan sama sekali dan sebagainya. Jadi apa yang ingin Bapak Ibu gali? Terus apakah orang tua pernah membantu dalam mengerjakan pelajaran bahasa Indonesia misalnya seperti itu? Apakah dukungan yang diberikan oleh orang tua dalam kegiatan pembelajaran? Silahkan digali sebanyak-banyaknya yang ingin Bapak Ibu ketahui, intinya untuk 4 orang tersebut begitu. Baik, terima kasih Bu, cukup jelas. Ternyata sama seperti yang tadi rencana aksi sebelumnya ya Bu ya, ternyata nanti pengumpulannya. Satu lagi Bu, izin bertanya lagi. Nah, kalau misalkan itu kan nantinya berarti diisinya ketika kita sudah melaksanakan rencana aksi atau PPL nih. Ya. Berarti kan kita bertanya, tadi formatnya itu kan artinya sudah kita isi. Jadi pertanyaannya, apakah format itu sudah kita isi berdasarkan wawancara kita tadi atau mereka yang isi? Begitu pertanyaannya, Ibu.
Terima kasih. Kalau untuk misalnya guru dan rekan guru kan mereka bisa ngelihat kita langsung atau kepala sekolah. Tetapi bagi siswa kan setelah kegiatan pembelajaran, nah diberikan gitu kesempatan apakah terserah mau bawa pulang ke rumah atau gimana begitu. Nah, nanti hasilnya baru direkapitulasi begitu apa yang menjadi inti-inti dari jawaban-jawaban siswa. Karena kalau siswa kan ada beberapa tentu yang diambil sampelnya begitu. Untuk orang tua pun begitu, ya. Kalau kepada siswa Iya. mau seluruhnya juga nggak masalah, gitu ya. Yang penting dikasih. Mungkin kan ada beberapa dari siswa kita kasih aja sebar semuanya, Bu. Kadang siswa kadang kelupaan, bawa begitu kan dan sebagainya. Antisipasi seperti itu aja untuk mengembalikan instrumen dari Bapak Ibu yang sudah disiapkan, begitu. Baik, terima kasih Ibu. Hmm. Berarti ini ya kalau tidak salah paham. Nah, kita kasih lembaran evaluasi tadi kepada siswa atau dengan Hmm. orang tua siswa. Kemudian Hmm. kita rekap sama seperti hasil wawancara kita pada LKA sebelumnya kan kita ada wawancara dengan kepala sekolah, teman Hmm. sejawat, dengan murid gitu kan Bu. Hmm. Berarti sama seperti itu Hmm. kita rekap baru kita unggah. Apakah seperti itu? Atau memang Hmm. keputusan mereka gitu yang kita Iya, unggah nantinya? Itu pertanyaan yang iya, pertama, Ibu. iya, begitu. Iya, itu kumpulannya. Ya, nanti menjadi apa namanya kayak sebuah kesimpulan terserah atau eh, berdasarkan Bapak Ibu saja misalnya ternyata dari kegiatan wawancara siswa ternyata misalnya 50% siswa menyatakan bahwa saya menyenangkan begitu pembelajarannya di kelas. Kemudian nanti juga untuk setelah aksi kan Bapak Ibu kan punya nilai. Punya nilai itu nanti dijadikan artefak pembelajaran. Jadi ada bukti pembelajaran Bapak Ibu. Nah, nanti sudah terlihat berapa persen siswa yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Ibu Bapak berikan di kelas begitu. Coba saya share screen ya.
Nah, ini yang artefak pembelajarannya. Misalnya ini materi eksposisinya. Kemudian nanti kan disajikan LKPD. Kemudian ada kelompoknya. Nah, ini sudah ada hasilnya, si pembelajaran Bapak Ibu. Jadi LKPD-nya jangan dihilangkan ya. Itu nanti dikumpul, disimpan untuk menjadi persentasenya. Nih, ada 2 misalnya kan, 2 kali pertemuan. Nah, ini ada persentasenya benar salahnya berapa. Pada misalnya paragraf 1 siapa yang benar begitu ya. Ini kan hanya sebagai contoh ya, tetapi nanti disesuaikan dengan penilaian. Ya Allah, apa penilaian Bapak Ibu sesuai dengan rencana penilaian yang telah direncanakan pada RPP atau modul ajar kemarin. Begitu Bapak Ibu. Sudah tergambar kira-kira? Izin Ibu Murni, itu langsung 2 aksi di situ atau satu-satu aksi, Ibu? Ini kayaknya untuk 2 RP, ini 2 RPP kayaknya ya. Enggak, ini isi teks eksposisi sama ide pokoknya kayaknya masih satu apa nih? Satu RPP katakanlah untuk 2 pertemuan gitu ya. Ya, ini teks eksposisi kan. Materinya masih sama ini, Bu. Enggak beda kayak kemarin. Ya, jadi kan ada 2 kali pertemuan. Nanti kan Ibu ngajarnya 4 kali pertemuan rasa saya. 4 kali RPP-nya itu. Jadi sudah buat 2 RPP untuk 4 kali pertemuan. Izin Ibu, masih bertanya lagi ini tadi saya melihat ada format artefaknya juga. Berarti ini juga yang akan diupload bersamaan dengan rencana evaluasi ya Bu ya, karena tadi kan saya lihat masih kosong juga. Berarti seperti itu ya Bu ya, bersamaan. Iya. Iya. Jadi kan ibu bapak tuh buat rencana dulu instrumen yang akan dinilainya apa saja, buatlah dulu yang kosong untuk kepala sekolah, rekan guru, murid dan orang tua. Kemudian nanti kan setelah kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu mulai mengisi instrumen-instrumen tersebut. Kemudian juga mengisi bagian artefak pembelajaran tadi sebagai bukti bahwa memang Bapak Ibu melakukan penilaian di kelas. Kalau kita lihat video kan nggak tahu Bapak Ibu menilainya seperti apa. Tingkat keberhasilan Bapak Ibu dengan menggunakan PJBL dan PBL-nya bagaimana. Begitu kan hanya sekedar video saja di belakang layarnya kan kami nggak tahu hasilnya berhasil atau tidak hal tersebut. Nah, jadi artefak ini diperlukan sehingga nanti LKPD-nya jangan dikembalikan kepada siswa. Jadi memang benar-benar Ibu simpan dulu sampai kegiatan ini selesai. Kalau memang diperlukan ada pembuktian-pembuktian bahwa ini LKPD saya ada, itu sudah ada di Bapak Ibu, ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Ibu izin bertanya, ini kan ada 4 ya kata Ibu tadi lembarnya. Itu nanti kalau kita upload digabungkan jadi satu atau pisah-pisah surveinya ini Bu? Katanya kemarin satu-satu Bu. Pokoknya maunya 4 lembar tadi pesannya begitu. Ya, maunya 4 lembar. Nanti kalaupun memang mau digabung ya, pokoknya kan kalau intinya kalau barangnya sudah ada, tinggal digabung ya mudah. Tinggal copy paste aja digabung, begitu aja ya. Yang penting ini pisah-pisahkan aja dulu untuk kepala sekolah yang mana, guru rekan,
dengan murid dan orang tua. Nanti kalau memang layar apa namanya untuk uploadnya cuma satu, silakan digabung. Pokoknya kalau barang tinggal mudah tuh mudah copy paste. Yang penting Baik, pelaksanaannya Ibu. dulu, mempersiapkannya. Baik, Ibu. Gimana Bu Lailatun? Aduh Bu Lailatun, sore saya batuk. Ngapain ya batuk? Iya, iya nggak tahu tiba-tiba tadi tadi sehat kok tiba-tiba terserang batuk. Oke Bu Lailatun, silakan. Mm. Baik, ada beberapa contoh dari teman yang kemarin, yang sebelum Bapak Ibu ya, share. Nggak ada namanya kalau nggak ada apa sih namanya tuh? Contoh dari LMS kan berarti oh, enggak, berarti boleh bervariasi sehingga tidak tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga bisa melihat instrumen penilai instrumen evaluasi dari manapun itulah ya. Yang penting pada pertanyaan-pertanyaannya nanti Bapak Ibu sortir sesuai dengan keadaan siswa Bapak Ibu, kemudian media pembelajaran Bapak Ibu, kemudian kemampuan untuk memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jangan sampai kita sudah membuat pertanyaan, ketika teman kita nanya ini maksudnya apa, kita pun bingung lah menjelaskannya. Begitu, pokoknya intinya seperti itu. Coba kita lihat ya.
Nggak tahu nih kenapa nggak mau nge-share. Intinya seperti ini, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya kehadiran guru, kemudian pakaian gurunya, kemudian eh, motivasi di dalam kelasnya sudah ada belum, menyampaikan manfaat pembelajaran atau belum, menyampaikan KD tujuan pembelajaran atau tidak, menggunakan model atau media pembelajaran kah, adakah manajemen kelas dengan baik, mampukah menciptakan iklim belajar yang menyenangkan, apakah menguasai materi, begitu ya, apakah memberikan contoh yang kontekstual, apakah mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, gitu. Terus mampukah memfasilitasi peserta didik untuk latihan, gitu ya. Seperti itu saja hal-hal yang nanti menjadi instrumen Bapak Ibu untuk siswa di kelas. Kenapa ini nggak mau share screen dari tadi? Itu saja Bapak Ibu. Pokoknya yang seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Kalaupun Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu bisa minta bantuan kepada wakil kurikulum. Wakil kurikulum itu kan punya kayak apa sih namanya? File ya, file untuk supervisi. Nah, pertanyaan-pertanyaan sekitar supervisi itu bisa Bapak Ibu pinjam, kemudian Bapak Ibu jadikan sebagai pedoman juga untuk nanti Ibu Bapak tanyakan di kelas. Nah, dia bisa centangnya tadi bisa ya atau tidak. Kemudian bisa juga pernilai. Kalau di sekolah saya, kalau supervisi itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, 1 itu misalnya belum muncul, 2 mulai muncul gitu ya. 3 3 itu sudah muncul dan 4 misalnya sering muncul. Atau ada beberapa juga yang misalnya 1 sampai rentangnya 4 itu disesuaikan saja apa nilainya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa pinjam. Jadi untuk kegiatan dalam kelas untuk rekan guru nggak terlalu Bapak Ibu pusingkan, pinjam aja ke wakil kurikulum. Itu bisa ya. Pokoknya seputar kegiatan di dalam kelas lah Bapak Ibu ya. Saya sedang berusaha terus untuk share screen ini. Nggak tahu kenapa nggak muncul. Dari sebelumnya saya ikut ini juga kegiatan ini sama begitu. Malahan terpental ketika share screen. Sedang tidak bersahabat. Gimana Bapak Ibu? Nanti mungkin saya bagikan aja di apa di file di WA ya. Oke. Share boleh aja. Langsung down ini. Entar malam kirimnya jadi lemah. Karena nanti lagi upload Bu. Apa nak? Aku bayang kau apa nak? Belum ada contoh. Karena belum ada contoh udah upload. Banyak Ibu, contohnya tuh banyak di Nggak Google tahu juga apa nanti banyak. malam. Di YouTube banyak. Nanti Bapak Ibu silahkan bereksperimen. Banyak Bu, di YouTube itu sudah ada, saya lihat juga ya. Kemudian di apa namanya? Di Google aja udah ada. Tanyalah Bu Neni. Ya Bu Neni. Tanya Bu Neni kalau nggak percaya. Kenapa langsung?
Ada Bu, tapi bervariasi. Iya, Jadi bervariasi. Karena memang kan tidak ada ketetapan dari sebuah LPTK-nya. Karena kalau kita kemarin kan LK misalnya 2.1, 2.2, udah ada kolom-kolomnya berapa Iya. banyak mau diisi begitu kan. Nah, ini tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita tuh disuruh diferensiasi sama kayak anak-anak. Jadi dibebaskan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, berapa banyak mau Bebas Bu ya. bertanya, iya, kemudian mau mencentangnya misalnya mau ya atau tidak, atau mau satu dikasih poin 1 sampai 4 gitu kan. Nah, nanti ada pensekorannya di bawah, misalnya udah dicentang nih, nilainya 3 baik, 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 baik gitu ya. Atau satu itu artinya kurang, dua itu cukup, misalnya 3 baik, yang 4 berarti sangat baik. Nah, Ibu nilainya misalnya 30, pertanyaannya 10, berarti 30 per 40 skor maksimalnya. Nah, berapa begitu nilai Ibu ya. Begitu. Jadi saya pikir tidak ada batasan. Yang penting Bapak Ibu membuat refleksi dari rencana evaluasinya itu ya dengan wawancara boleh, dengan menggunakan apa namanya eh, eh, Google Form misalnya. Pokoknya gimana lah kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan data dari 4 orang tadi gitu. Itu aja intinya. Nggak bisa, ini di share screen. Ya, mm-mm. Benar, baru rencana saja untuk 4 orang itu. Mm. Jadi baru berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu Bapak Ibu memperbaiki proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Pokoknya intinya kepada proses pembelajaran Bapak Ibu. Apakah sudah menyenangkan, apakah sudah pakai media, apa modelnya kalau mengajar sudah bervariasi, begitu. Ya, jadi nanti dibuatlah dulu pertanyaan banyak-banyak. Nanti waktu di aksinya memang benar-benar sudah melakukan, sudah siap begitu. Nggak apa-apa digali apapun yang menjadi keingintahuan Bapak Ibu. Bagaimana teman melihat Bapak Ibu, bagaimana cara murid memandang Bapak Ibu, silakan dicari walaupun akhirnya ketemunya sakit hati jawabannya, pokoknya carilah begitu sejujur-jujurnya. Nah, semakin jujur maka semakin apa namanya eh ketemu perbaikan-perbaikan. Misalnya terutama kepada murid. Nah, bagaimana suara ibu apakah kedengaran sampai ke belakang? Apakah cara mengajar ibu menyenangkan? Apakah kalau kalian ngajar kalian ngantuk? Nah, kan itu misalnya membosankan begitu ya, menyebabkan kalian apakah media yang ibu ajarkan selama ini bisa apa yang ibu ajarkan ke kalian tadi bisa menarik perhatian kalian gitu sehingga kalian aktif di kelas bisa memicu kalian bekerja sama dan sebagainya. Pokoknya gali aja pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir kalau membuat instrumen atau itu bisa lah ya Bapak Ibu ya. Nanti saya bagikan aja yang kemarin-kemarin dari LPTK. Tahu ini nggak bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Hmm. Poin besarnya tetap
kepada RPP juga dinilai. Jadi kan kawan kita yang akan melihat kita di dalam kelas melihat dulu RPP kita, apakah RPP kita sudah sesuai. Jadi kegiatan pembelajaran kita itu juga terlihat di RPP, apakah ketika kita aksi di kelas sesuai dengan RPP yang kita rencanakan begitu. Jadi ada juga bagian RPP-nya yang akan dinilai oleh orang yang akan melihat kita nanti ngajar. Jadi poin-poinnya juga bisa dimasukkan seperti itu. Pokoknya intinya seperti supervisi lah, hampir seperti supervisi. Begitu. Nah, makanya saya sarankan tadi coba hubungi wakil kesiswaan gitu ya. Soalnya agak-agak mirip. Misalnya guru menunjukkan sikap guru menyampaikan tujuan pembelajaran begitu kan dia centang. Bapak Ibu pernah kan supervisi kan? Nah, tuh pernah Sering, Ibu. tidak? Nah, pernah tidak ada instrumennya? Ada. Ada kan instrumennya. Nah, kan dijelaskan tadi Bapak Ibu apa setelah supervisi dipanggil tidak Bapak Ibu untuk melihat tadi kelemahan Bapak Ibu di mana, kelebihannya di mana. Kan kelihatan kan? Nah, Bapak Ibu tadi kelebihannya sudah begini begitu. Nah, tadi tapi sayang Ibu suaranya misalnya kecil. Oh, tapi tadi sayang beberapa siswa belum konsentrasi. Tapi tadi saya misalnya media pembelajarannya kurang menarik siswa. Nah, begitu. Itu hampir sama seperti itu aja, Bu. Pak. Kalau malam ini ada hubungan yang baik dengan wakil kesiswaan, wakil kurikulum, itu bisa minta filenya dirombak-rombak sedikit. Apalah saya tidak bisa ini ya membuka ini. Iya, presentasi. Ada lagi, Bu. Iya. Ini yang belum semu belum. Jangan sebagai pedoman. Kalau sebagai pedoman buat inspirasi ya. Iya. Ini lihat ya hasil. Tapi yang ini tuh pakai kurikulum Merdeka. Jadi nanti sesuaikan saja dengan Bapak Ibu. Yang boleh pakai formatnya, Bu. Oh iya, ada beberapa tadi nanti. Bahasanya aja diubah-ubah. Boleh, nanti. Pokoknya disesuaikan dengan Ibu Bapak, begitu kan? Tadi saya sampaikan. Iya. Oke, ada lagi. Nanti lihat juga di tempat lain, misalnya di Google atau di YouTube yang Bapak Ibu bisa merasa, oh ini lebih klik deh daripada yang apa namanya akan saya kerjakan gitu kan, yang kiranya lebih mudah saya mengerjakan ya itu aja. Apa-apa. Apa-apa Bu, lihat aja. Dia juga memang nulis boleh dilihat dari referensi-referensi lain. Aduh, nggak bisa lah saya screen ini. Saya buka banyak-banyak. Nggak bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Yang kawan-kawan yang belum gabung siapa? Siapa ini? Belum semua kita. Ada. Bu Mary ada, Bu Mary.
Bu Mary ada, Ibu Masni ada, Ibu Ada Ibu. Melia ada. Siapa nggak ada? Pak Pak Riko? Riko ada. Pak Riko Pak Riko nggak ada ya? tidak ada, Bu. Pak Riko ini yang nggak ada. Iya, Apa tidak ada, Coba Pak. ditanya. belum tahu mungkin Pak Riko ya? Iya, Ya, orang 10 baru di Kelampung sini. Orang berapa jadi yang orang 2 ya? Saya dan Bu Desi. Iya, Bu Dameng. Bu Dameng. Tapi masuk Ibu Damelia. Ada Bu Damelia di sini. Loh, udah kami ada ini. Pak Riko sama siapa? oh iya. Ada. Pak Pak Riko Riko sama yang nggak ada. Pak Sama Riko. siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pak Riko berarti ya? 11 Nggak ada ini. ya? Kita kan harusnya ber-12 ya. Pak Riko mungkin kurang baik jaringannya, Bu. Tadi sempat masuk. Benar. Nanti untuk Bapak Riko nanti dikasih tahu aja tentang evaluasinya. Saya nggak bisa share screen ini kok, penasaran gitu. Mau di stop, takut ngulang. Apa karena tadi tiba-tiba hilang begitu saja? Nggak bisa lah, iya nggak bisa. Izin Bu Murni. Silakan. Silakan Berarti begitu ya. Berarti nanti kalau misalkan di-uploadnya di LMS, Bu, berarti dipisah-pisah ya, Bu. Ini untuk kepala sekolahnya, ini untuk gurunya, ini untuk muridnya, gitu, Bu. Iya, tadi ini saya bilang juga ke Ibu Rizky, silakan dipisah-pisah dulu, karena kan Ibu juga pasti akan ngasihkan ke orang yang berbeda. Istilahnya formatnya ini untuk orang ini dan begini. Nanti pisah-pisah dulu. Namun nanti pas mengunggah, Ibu Bapak lihat dulu. Kalau memang ternyata nggak ada tempat untuk mengunggah sampai 2-3 kali, ya udah hapus, kemudian gabungkan dulu, baru di share lagi. Ya. Nah. Baik, Bu. Terima kasih. Nanti saya coba ya. Penasaran. Coba. Tunggu. Mudah bisa. Ibu, sambil itu boleh nggak Bu tanya ya Bu ya? Tapi ini tentang besok Ibu. Ibu, besok kita ini ya Bu ya? Ngapain ya Bu? Apa jadi Presentasi. Besok kalau di LMS, Bu, kita peer teaching, Bu, kayaknya. Peer teaching apa belum? Tapi kalau Presentasi lihat dulu di nggak? jadwal deh. Iya ya. Tapi, iya, Bu, ini Kalau lihat di LMS hari ini langsung presentasi gitu. Oh, langsung presentasi hari ini. Ya, Ya langsung udah, hari ini. presentasi langsung upload juga. Tapi kami nggak ada. nggak ada persiapan. Iya.
Nggak usah Bu ya, buat besok aja. Eh, saya juga dapat info hari ini hanya penjelasan tentang pembuatan instrumen ini. Coba ya saya lihat jadwal dulu. Nggak apa-apa, biar. Jadi kalau besok presentasi bukan hari ini upload kan? Nggak bisa Hari ini Bu tetap Rizky. di-upload Bu di LMS. Iya, Tetap upload di dia LMS minta. Upload baru presentasi. karena kan LMS yang minta. Jadi kalau misalkan nggak kita upload sekarang, besok Iya. nggak tahu tempat uploadnya di mana. Itulah. Ya. Ini dah. Kalau di situ di jadwal saya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu peer teaching pembuatan rencana evaluasi. Unggah tagihan peer teaching pembuatan rencana evaluasi. Kayak gitu. Berarti jadi kegiatannya nyampur diidamkan, disamakan dengan atas. Iya, presentasi hasil susunan evaluasi dengan praktik mengajar dengan teman sejawat. Oke, nanti saya tanya lagi dengan Bu Heti ya, karena hari ini memang pembuatan rencana ASI itu sinkronusnya sebentar ya. Ada asinkronusnya juga hari ini. Berarti Ibu mengunggah tagihan juga hari ini ya. Oke, begitu. Memang kalau besok sudah peer teaching. Nanti kita tanya Bu Heti aja. Nah, itu ada contoh instrumen software pembelajarannya. Ini rekan ya, rekan Ibu. Nah, itu apakah ini kan hampir sama kayak di RPP. Ini waktu dia ngamati, berikan tanda centang pada kolom yang tersedia sesuai hasil pengamatan. Nanti kan pas dia masuk kelas, Ibu Bapak ngasih ini, sesuaikan dengan RPP Bapak Ibu, apakah memberikan, misalnya di awal kan Bapak Ibu nyuruh salam. Nah, sesuaikan, menyiapkan peserta didik, apakah melakukan persepsi, apakah ada deteksi dini atau asesmen awalnya, begitu. Ini memang ke arah ke apa K13. Kemudian di dalam intinya boleh nanti diferensiasinya di inti. Ada pembentukan kelompok diskusi, menggunakan pendekatan, model, media pembelajaran. Ini kemudian yang lain-lain ya. Nah ini Pak sekolah. Berpenampilan gimana di sekolahnya ya. Di kelasnya begitu ya. Ada suaranya, bagaimana gestur tubuhnya di kelas. Ini orang tua. Oke. Ya. Ini yang umum-umum saja. Selesai. Bapak Ibu.
Udah tergambar kira-kira. Jadi saya cari lagi. Saya coba lagi. Setelah berusaha sedikit, mau rupanya. Nggak tahu lah Ibu, kenapa ini tiba-tiba berontak laptop ini. Tiba-tiba lama sekali. Dia lelah. Ini tadi tuh ikut Zoom, ikut Gmeet juga sebelumnya. Ini saya tinggal karena memang udah jadwalnya masuk kan. Jadi tinggallah 3 kawan di situ. Saya tinggalkan dulu. Kemudian coba ya. Kita coba lagi yang lain. Satu lagi aja. Nanti nggak apa-apa kita tutup. Karena Bapak Ibu juga sebenarnya harus membuat banyak ya. Ibu itu banyak-banyak Ibu. Ya, saya banyak. Pokoknya tinggal ganti nama ya. Banyak, Ibu. Ada pedomannya. Tinggal ganti nama dan sekolah gitu ya. Nih, nak nanya Bu. Oh, persiapan kami untuk besok apa yang disiapkan Bu untuk peer teaching? Nah, untuk peer teaching nanti Ibu Bapak siapkan satu RPP kan yang kemarin aja. Nah, pilihlah satu RPP itu media pembelajarannya. Pokoknya Bapak Ibu itu berlaku seperti guru lah. Anggaplah di dalam kelas. Cuma siswanya yang nakal-nakal ini, yang 9 ini. Iya Bu. Nah, nanti berapa menit dikasih waktu Bu? Sekitar 30 menit atau 30 menit itu sudah semuanya sudah dengan komentar-komentar juga nanti ya. Berarti Jangan kita nakal ngajar semua. dari penutup. Dari pendahuluan sampai penutup Ibu. Iya, dari Assalamualaikum kayak kita di kelas. Anggap saja kayak kita kelas, cuman tidak tidak berdiri posisinya. Duduk aja gini. Sudah Assalamualaikum. Posisinya anggap saja kita sedang ngomong dengan kawan-kawan dengan siswa. Anggap saja seperti kita melaksanakan daring begitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan kegiatan Izin, Bu. daring. Siapa yang ngerekam Ibu? Ngerekamnya di sini, nanti dibagikan oleh Bu Hetty untuk linknya. Kan dia upload kan, nanti kan di-share linknya itu. Apakah langsung stop share, ada yang kadang stop, jadi berbagi langsung satu ini untuk Ibu Rizky, satu untuk Bu Riri. Ada juga yang langsung lah gedebek, langsung satu potonglah sendiri, begitu ya. Nah, nanti sesuaikan saja. Nanti Ibu Lailatul bantu kami ya. Nanti udah pinter buat Besok media pasti ada yang pembelajaran. grogi ini Bu. Ya, grogi. Iya, grogi Bu. Jangan intinya jangan nangis di situ. Udah bener lah itu. Kalau nangis gak bener. Oh, iya, jadi nanti gini Bu. Benar. Jadi anak-anak sudah silakan berkelompok, Ibu kasih waktu ya 10 menit, begitu aja ngomong. Tapi jangan 10 menit. Oke, kumpulkan. Oke, begitu. Sudah. Ayo, kelompok 1 silakan sampaikan hasil diskusinya. Yuk, saling membantu ya. Jangan nggak membantu nanti diem semua muridnya kan. Aktif lah, aktif gitu ya. Terserah bagaimana caranya, apa mau dikasih iming-iming dapat permen atau gimana nanti terserah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dia menyampaikan, ayo kelompok lain menanggapi begitu dengan cepat aja. Jadi yang banyak di skip itu yang ini, yang pas dia ngerjakan tugas. Nah, itu yang skipnya. Kasih tahu aja waktu. Ibu kasih waktu ya 20 menit, tapi jangan 20 menit Ibu diamkan begitu ya. Oke, ini juga contoh. Nah, ini refleksi pembelajaran gurunya. Oke, hadir tepat waktu. Kayak gitulah ya. Oke, style kayak gitu. Kayak gitu-gitu aja.
Udahlah tergambar ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya sudah tahu, mungkin kalimat-kalimatnya aja yang belum gimana merancang